siapa? Jawa Tengah, Banten, Lagi deh Pak, yang itu dari DKI. nyanyi dari Jawa Barat. Ibu Pak, dari Jawa Barat. Selamat datang. Mohon perkenan Gubernur untuk tetap di tempat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Sekretaris Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Ibu Mariana, yang saya hormati para anggota Komisi Daerah Lanjut Usia se-Jawa Bali, para peserta temu konsultasi Komisi Daerah Lanjut Usia se-Jawa Bali, dan Bapak-Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Ruangan ini rasanya sejuk sekali tadi. Kelihatannya agak dingin ya di ruangan ini, Bu ya. Dingin ya, Bu ya. Iya, Ibu Bapak anteng betul dari tadi, Bu. Jadi saya pertama ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati di Jakarta, di dalam acara temu konsultasi Komisi Daerah se-Jawa Bali. Dan tadi saya sudah sempat bersalaman dengan utusan-utusan dari setiap provinsi, sekaligus deklarasinya sudah diterima, Pak. Nanti insya Allah saya nanti teruskan, Pak, deklarasi ini. Kami menyambut baik dan bersyukur bahwa ibu kota kembali menjadi tempat untuk berkumpulnya Bapak-bapak Ibu mengambil keputusan strategis untuk se-Indonesia. Karena konsekuensi dari pertemuan ini bukan hanya Jawa Bali, tapi konsekuensinya bisa se-Indonesia karena punya efek besar. Dan benar, Bapak sekalian, kita harus melakukan banyak penyesuaian. Zaman berubah. Bahkan kalau kita melihat harapan hidup di seluruh dunia telah mengalami pergeseran. Alhamdulillah bertambah harapan hidup kita. Makin sejahtera, harapan hidupnya makin tinggi. Kita juga merasakan mobilitas vertikal makin banyak. Kemajuan teknologi membuat hidup kita makin lebih mudah. Dan Ibu Bapak barangkali mengalami 3 fase yang kita mungkin tidak alami. Fase pra-kemerdekaan, fase masa awal kemerdekaan, masa seperti sekarang. Fase-fase ini Bapak Ibu mungkin tumbuh besar dalam suasana di mana listrik belum ada. Sementara cucunya tumbuh besar dalam situasi di mana segalanya masuk di kotak yang kecil ini. Jadi perubahan memang jalan luar biasa, cepat. Tapi seiring dengan perubahan itu, seiring dengan manusia yang makin sejahtera, problem kemanusiaan justru makin banyak. Ketimpangan di seluruh dunia makin melebar. Ketimpangan antar bangsa menyempit, tapi ketimpangan dalam bangsa membesar. Jadi kalau diukur, Indonesia sekarang ini masuk G20. Itu artinya kita di antara negara-negara besar itu termasuk 20 perekonomian terbesar. Artinya ketimpangan antar negaranya mengecil, tapi ketimpangan dalam negara bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia. Lalu kemajuan teknologi, kemudahan juga memunculkan masalah lain, lingkungan hidup yang mengalami pengerusakan. Kita mengalami di Jakarta. Jakarta ini Bapak sekalian mencari air bersih tidak mudah. Betul tidak? Sulit mencari air bersih. Tantangannya nanti kalau sebutkan udara, air, tanah, dan lain-lain. Artinya Bapak sekalian, ketika kita berbicara tentang masyarakat, tentang bangsa, ya ada harapan hidup yang meningkat, ya kesejahteraan meningkat, tetapi problem sosial juga bertambah. Nah, dalam kaitan itulah maka banyak di antara kita yang pasca masa produktif formal. Kalau produktif insya Allah seumur hidup. Tapi formalnya produktif itu ada masa pensiun. Nah, masa pensiun. Maka kita harus sudah mulai memikirkan secara serius. Jangan sampai Bapak sekalian
masalah-masalah ketimpangan, masalah-masalah ketidaksejahteraan yang sekarang kita miliki menjadi lebih buruk ketika sudah pensiun. Hanya karena di dalam perjalanan hidup tidak ikut keangkat. Sekarang Bapak Ibu, kita menyaksikan di Jakarta. Saya bertemu dengan keluarga di pinggir sungai, rumahnya sangat sederhana. Seorang ibu sudah agak senior. Saya tanya, ibu mulai tahun berapa di sini? Mulai tahun 69. Berarti sudah 49 tahun. 49 tahun tidak ada perubahan signifikan, masih di situ. Lalu bicara lagi, anaknya bagaimana? Anak saya 5, ya, yang lulus SD 2, yang 3. Artinya ini akan ada satu generasi lagi tuh yang masih tertinggal. Baru generasi bawahnya tuh nanti bisa naik lagi. Bapak sekalian, dalam situasi begitu, maka negara harus hadir. Negara harus menjadi penopang. Negara harus melindungi. Kepada siapa? Kepada mereka yang hari ini posisinya masih marginal. Sebagian di usia produktif, sebagian di usia pasar produktif. Karena itu, Bapak sekalian, saya berharap di dalam konsultasi komisi daerah ini mau mengcover dan mengantisipasi bahwa sebagian dari kita sudah naik kelas, sudah bekerja, nanti masa tuanya dapat pensiun, ada jaminan hari tua. Sebagian ketika usia produktif formalnya belum punya jaminan hari tua, dan negara harus hadir. Negara harus hadir. Dan negara harus hadir itu artinya negara harus mengalokasikan anggaran, mengalokasikan sumber daya. Dan ini dilakukan kenapa? Karena kita memiliki tanggung jawab. Dan itu dikatakan sekalian di dalam konstitusi, melindungi setiap tumpah darah Indonesia, setiap kita harus. Dan kita berjanji memajukan kesejahteraan umum semuanya, termasuk mereka yang berusia lanjut. Jadi saya berharap nanti usulan-usulan perubahan dalam peraturan-peraturan itu mengakomodasi atau membayangkan terjadinya perubahan zaman ini, bahwa beban dalam artian jumlah mereka yang harus diatur oleh negara itu dari awal kita proyeksikan dengan baik, dan negara diberikan kewajiban untuk menjalankan tanggung jawabnya. Toh kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini bersyukur sempat merasakan pensiun. Kita yang belum merasakan pensiun ini berdoa mudah-mudahan bisa pensiun nanti. Loh iya kan Bapak sekalian? Artinya kan mudah-mudahan dikaruniai umur panjang. Umur panjang. Jadi kita ketika Bapak Ibu menyusun pada mereka-mereka yang sekarang bertugas nanti menyusun undang-undang, tolong diingat-ingat bahwa ketika menyusun undang-undang ini, itu menyusun undang-undang untuk Anda besok. Bukan undang-undang untuk para orang tua hari ini saja. Undang-undang ini untuk siapa? Untuk Anda besok ketika nanti Anda pensiun. Jadi kalau memberikan perlindungan yang baik bagi orang tua sekarang, artinya doakan umur panjang, Anda pun terlindungi di masa yang akan datang. Sama. Nah, kita di Jakarta ada program kartu Jakarta Lansia, dan kita ingin nanti kembangkan lebih jauh. Sekarang cakupannya masih terbatas, tapi sebagai awal, insya Allah nanti kita jangkau lebih luas. Mudah-mudahan di semua provinsi di Indonesia kita bisa memberikan penopang kepada saudara-saudara kita, bapak-bapak ibu kita yang diberikan umur panjang untuk selalu berkarya di sini. Selanjutnya Bapak sekalian, menyampaikan selamat melakukan temu konsultasi. Semoga pertemuan menjadi pertemuan yang produktif. Dan Bapak Ibu sekalian, meskipun namanya adalah lansia, tapi boleh kan disebut muda? Mau nggak disebut muda? Nggak mau. Disebut muda atau tua itu apa kriterianya? Kalau disebut tua itu bila bagaimana? Berapa? 60 kata undang-undang. Jadi kalau 59,8 kalau muda gimana Pak? Ini sebetulnya kriteria paling susah Bapak Ibu. Disebut muda dan disebut tua itu kriterianya paling susah. Karena tidak ada ukuran. Disebut 60 kan kesepakatan aja Pak. Kesepakatan disebut 60.
Ada negara yang kesepakatan disebutnya 55, ada yang kesepakatan disebut 70. Ini kesepakatan saja. Tapi sebetulnya definisi muda tua, saya punya definisi sendiri. Saya sering sampaikan kalau pertemuan lansia. Definisi saya ini begini, Bu. Kalau yang dibicarakan adalah masa lalu, maka dia sudah tua. Kalau yang dibicarakan masa depan, maka dia masih muda. Nah, Bapak Ibu bicarakan masa depan, nih ngutur orang menyiapkan undang-undang. Jadi saya perhatikan, Bu, kalau ada orang berbicara dengan mulai dulu, ini udah tua ini. Ini udah tua. Kalau mulai dengan dulu. Tapi kalau mulainya kita harus mengatur demikian, kita harus begini, ini masih muda nih. Jadi saya mendengarkan deklarasi tadi, Pak. Ini bukan deklarasi orang tua, ini deklarasi orang muda untuk orang di atas 60 tahun. Kalau sudah tua, itu cerita aja dulu ya Pak, tahun 60 begini, tahun 50 ini udah tua ini. Udah tua. Dan begitu juga saya bilang pada anak muda. Kalau anak muda terlalu banyak bercerita tentang dulu, maka meskipun hitungan tahunnya baru 25 tahun, tapi dia sesungguhnya sudah tua. Selamat Bapak Ibu sekalian melakukan konsultasi, semoga semuanya lancar, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka konsultasi Komisi Daerah Lanjut Usia se-Jawa Bali secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.